Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Dewi Tari. Saya dari kelas 12 IPS 1 dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teks sejarah. Apa sih teks sejarah itu? Teks cerita sejarah adalah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Jenis-jenis teks sejarah yaitu ada teks cerita sejarah berdasarkan fakta, sejarah, dan teks sejarah cerita fiksi. Dan juga di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks sejarah. Struktur teks sejarah pertama yaitu ada orientasi. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, peristiwa, maupun suasana. Yang kedua, yaitu ada pengemukakan peristiwa. Pada bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaan para tokohnya. Dan yang ketiga, ada menuju konflik, yaitu terjadinya peningkatan perhatian bisa berupa kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Selanjutnya, yaitu ada puncak konflik. Pada bagian ini disebut pula klimaks. Disinilah bagian cerita yang mendebarkan. Sebab di sini juga akan menentukan bagaimana perubahan hasil beberapa tokohnya. Resolusi pada bagian ini penjelasan ataupun penilaian tentang sikap atau nasib yang dialami tokoh. Selanjutnya ada koda, yaitu pada bagian ini komentar keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kebahasaan teks cerita sejarah, yaitu yang pertama ada menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, yang kedua ada menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, yang ketiga ada menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, yang keempat ada menggunakan banyak tenaga kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Dan selanjutnya ada menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan tokoh. Yang keempat ada yang selanjutnya ada menggunakan banyak dialog. Selanjutnya lagi ada menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Selanjutnya ada nilai-nilai teks sejarah. Yang pertama ada budaya, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua ada nilai moral, yaitu nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Dan yang ketiga, ada sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, ada unsur-unsur pembangunan teks sejarah, yaitu yang pertama ada unsur intrinsiknya, yaitu yang pertama tema, yang kedua alur atau plot, bisa alur maju, mundur, atau campur, yang ketiga ada alur penokohan, yang keempat ada sudut pandang, yang kelima ada latar, dan selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada segi corak pencitraan, selanjutnya ada unsur bias, unsur keagamaan, unsur politis, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.